Pojok Seram Channel へようこそ. Gilomel guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul The Complex. Ayo kita mulai. Apartemen nomor 402 keluarga Nonimiya baru saja pindah yang beranggotakan 4 orang, yaitu ibu, ayah, anak perempuan bernama Asuka, dan anak laki-laki bernama Satoshi. Hari itu sang ibu menyuruh Asuka untuk menyapa tetangga mereka di nomor 401 keluarga Shinozaki. Sesampainya di apartemen, Asuka menekan bel pintu, tapi karena tidak ada yang merespon, dia pun berencana pergi, tapi dia terdiam saat mendengar suara seperti gesekan barang yang ternyata pintu sudah dalam keadaan sedikit terbuka. Asuka lalu mendekat dan mengenalkan namanya, tapi pintu itu langsung ditutup kembali. Merasa tetangganya kurang bersahabat, dia pun memutuskan pergi dengan menggantungkan buah tangannya di pintu. Asuka lalu berjalan ke taman dan menyapa anak kecil yang sedang bermain, tapi anak itu malah kabur melihatnya. Entah ada setan apa yang menempel di Asuka, seakan semua orang menghindarinya, tapi ketika dia berjalan pulang, buah tangan yang digantung di pintu tetangga pun sudah raib. Malamnya Asuka seperti mendengar sesuatu dari sebelah yang padahal tetangganya bahkan tidak menyalakan lampu, seperti tidak berpenghuni. Besok pagi alarm berbunyi, tapi lagi-lagi dari sebelah. Hari itu untuk menyemangatinya, sang ibu memberikan hadiah jam tangan dan Asuka pun berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah baru, teman-temannya kaget ketika dia bercerita tinggal di kompleks Kuroyuri, kompleks berhantu yang konon katanya banyak orang yang sudah melihat penampakan di sana. Hari berlalu begitu saja dan besoknya kejadian yang sama terulang kembali. Alarm berbunyi dari sebelah apartemen dan Asuka bertanya kepada ibunya apakah sudah melihat tetangga, yang dijawab belum. Sebenarnya Asuka lebih ingin komplain masalah alarm yang mengganggu tidurnya, tapi pengakuan anggota keluarga lainnya, mereka bahkan tidak mendengar apa-apa. Asuka sendiri merasa ada yang aneh, yaitu percakapan antara ibu dan ayahnya yang persis seperti kemarin, tapi dia pikir hanya kebetulan saja. Setelahnya dia keluar rumah dan melihat anak kecil kemarin yang sedang bermain di taman lalu menghampirinya. Kali ini anak itu mau berbicara. Dia berkata namanya Minoru. Asuka mengajaknya bermain bersama dan seketika keduanya pun menjadi akrab. Tak berapa lama Minoru pamit pulang dan Asuka menasehatinya agar tidak bermain sendirian di taman karena berbahaya. Asuka juga mengira anak itu pasti kesepian, tapi Minoru berkata dia mempunyai kakek angkat yang selalu menemaninya sambil menunjuk ke arah apartemen 401. Setelahnya anak itu pun pergi dan keesokan harinya Asuka terbangun karena mimpi buruk. Dan di kelas, kebetulan guru menyampaikan berita bahwa pernah ada penemuan mayat sepasang manula di sebuah apartemen dengan kemungkinan waktu meninggal sudah 2 minggu sebelumnya. Kakek meninggal karena pendarahan otak dan lumpuh satu sisi. Nenek yang merawat kakek mati duluan dan teorinya, kakek yang bergantung dengan nenek mati kelaparan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini membuat Asuka berpikir tentang tetangganya dan mencoba menghampiri unit itu untuk kedua kalinya. Diketok gak ada jawaban, dia pun berinisiatif masuk ke dalam sambil mengenalkan diri. Apartemen begitu gelap dan Asuka menggunakan senter ponselnya untuk memeriksa keadaan. Ruangan agak berantakan dan bau busuk tercium dari arah ruang lainnya. Foto kakek nenek tergantung rapi di dinding dan di suatu titik Asuka terjatuh karena tersandung sesuatu. Disinilah dia melihat sesosok kakek yang tertunduk dengan posisi berlutut yang sudah kaku. Polisi pun segera dihubungi yang ternyata kakek hanya tinggal sebatang kara yang tidak mempunyai keluarga dan keturunan. Istrinya pun sudah meninggal dan di tengah-tengah Minoru hadir di sela-sela keramaian yang melambaikan tangan ke Asuka. Malamnya Asuka tidak bisa tidur dan merasa mendengar suara aneh dari unit 401. Karena penasaran, dia pun memutuskan untuk mengintip dari celah pintu dan kaget melihat seperti ada yang barusan lewat. Keesokan harinya dia menceritakan kejadian ini kepada keluarganya dan beginilah ekspresi mereka yang seakan tidak percaya. Mereka malah memilih untuk mengalihkan pembicaraan karena malas membahas hal-hal yang mustahil.
Setelahnya dia kembali lagi ke apartemen 401 dan tak lama seorang pria dari perusahaan bersih-bersih sudah ditugaskan untuk membersihkan apartemen tersebut, yang lebih tepatnya membersihkan spot di mana korban meninggal. Pria itu bernama Sasahara yang mengaku terkadang suka mendengarkan sesuatu atau melihat hal-hal yang tidak biasa saat dia melakukan pekerjaan. Asuka diingatkan agar tidak menjalani interaksi dengan orang-orang yang sudah meninggal karena waktu mereka dan orang hidup sudah berbeda, walaupun ada kalanya mereka mencoba berinteraksi. Mereka yang mati berada di waktu yang berhenti, sedangkan yang hidup berada di waktu yang terus maju. Malamnya, Asuka didatangi detektif dengan mengabarkan kematian si kakek sebelah itu karena serangan jantung yang bukan sama sekali kasus pidana. Detektif menanyakan Asuka apakah mengenal kakek sebelumnya, yang dijawab tidak, tapi dia mengeluarkan sebuah kain dengan tulisan salam dari keluarganya. Ini sudah pasti bingkisan waktu itu dan detektif berkata dia meninggal 3 hari sebelumnya. Setelah detektif pergi, ada yang mengetuk pintu yang ternyata Minoru yang mengajaknya bermain di taman. Di taman, Asuka ngajak ngobrol tuh anak yang ternyata seumuran dengan adiknya Satoshi. Singkat cerita, Asuka dan bocah 5 tahun ini menjadi teman ikrip. Tak lama anak ini pamit pulang, tapi sebelumnya dia ingin berjanji dengan Asuka agar bisa ketemu lagi di lain waktu. Terpaksa deh. Besoknya, Asuka menjalani pelatihan membantu orang-orang dengan kondisi keterbatasan fisik. Yang memperagakan adalah temannya sendiri dan disinilah dia mengalami hal aneh. Ada suara kakek-kakek yang berkata kau akan mati dengan nada marah dan temannya berubah menjadi kakek yang membuat Asuka langsung mendorongnya. Semua orang kaget melihat tingkahnya dan terdiam. Asuka lalu pergi begitu saja yang memilih mengunjungi Sasahara di tempat kerjanya. Dia menceritakan apa yang terjadi tadi dan Sasahara juga mengatakan ada hal yang tidak biasa saat dia membersihkan kamar kakek. Semua alat-alatnya mogok yang mungkin bukan bertanda baik. Asuka akan dikenalkan dengan teman Sasahara yang ahli dalam bidang supranatural di lain waktu, dan pulangnya, Asuka heran dengan kondisi apartemen yang sudah kosong. Kemana perginya orang-orang yang membuatnya syok? Dia lalu mencoba menghubungi ponsel ayahnya, tapi nomor tersebut sudah tidak aktif dan setelahnya, dia menghubungi Sasahara tapi suaranya berbeda. Ada pula suara kakek yang berkata, kau akan mati. Mendengar itu, Asuka langsung melempar ponselnya dan berinisiatif mengunjungi apartemen 401. Unit itu sudah dibersihkan dan tampak rapi sekarang, tapi yang menakutkan dia malah melihat hantu kakek yang menggaruk-garuk dinding sambil merintih. Asuka berkata maafkan saya dan kakek itu menoleh ke arahnya, mendekat dengan tatapan mata yang isinya tidak ada pupil, sedangkan Asuka hanya berdiri syok tanpa pergerakan. Keesokan harinya di sebuah rumah, seorang pria menemui seseorang yang mengaku pengganti ayah Asuka. Ternyata seluruh anggota keluarga Asuka sudah meninggal dan selama ini dia hanya tinggal sendiri. Jadi pria ini adalah saudara kandung ayahnya yang tak lain adalah paman Asuka. Dia bercerita sejak kematian keluarga Asuka, Asuka diambil ke keluarga ini, tapi karena dia sudah dewasa, dia memilih untuk pindah ke apartemen. Kematian keluarga itu terbilang sangat tragis di mana bus yang mereka tumpangi jatuh dari tebing dan menyisakan keajaiban yaitu Asuka satu-satunya yang selamat. Setelah kejadian itu, Asuka terus menyalahkan diri sendiri dan selalu bermimpi buruk seperti sekarang ini. Dia terbangun dan terus berhalusinasi melihat keceriaan keluarganya setiap hari. Hari ini agak berbeda. Dia melihat masa kecilnya yang diberikan sebuah jam tangan oleh ortunya. Hari itu, Asuka memaksa ayahnya berjanji akan menemaninya piknik karena dia sudah berjanji dengan teman-temannya. Asuka yang sekarang menangis dan ingin menghentikan perjanjian itu karena hari naas itulah yang sudah merenggut keluarga dan kebahagiaan dia. Dia berteriak dan situasi pun kembali ke dunia nyata. Sasahara datang yang melihatnya bengang-bengong doang. Asuka yang akhirnya sadar hanya bisa menangis dan besoknya, dia menceritakan barang-barang milik keluarganya, juga jam tangan yang selalu dipakainya setiap hari yang sebenarnya sudah mati. Sasahara menyuruhnya berhenti halu dan mengajaknya pergi dari apartemen tersebut, tapi sepertinya dia masih ingin memikirkannya. Sewaktu Asuka ditinggal sendiri, Minoru datang menghampiri.
Asuka berkata mungkin dia akan kembali pulang ke rumah pamannya karena sadar sebenarnya dia hanya tinggal sendirian selama ini. Anak itu menjawab bahwa dia bersedia menjadi adiknya, lalu sesuatu pun terjadi. Suara aneh dari dinding dan Asuka langsung memeluk Minoru yang ketakutan. Dinding retak besar dan Asuka langsung meneriaki si kakek untuk berhenti karena anak ini tidak ada hubungannya, lalu keadaan pun kembali normal. Sasahara sendiri terlihat mengunjungi pacarnya di rumah sakit dengan kondisi terbujur seperti tubuh tanpa roh bernama Hitomi. Ayah dari Hitomi tidak menyukai Sasahara yang langsung mencampakkan bunga yang dibawanya dan mengusirnya. Setelahnya dia menemui temannya untuk meminta bantuan kepada Asuka. Pertemuan pertama dengan Asuka, sebuah ritual pun dimulai. Cakaran dinding langsung terlihat dan sang paranormal menetralkan keadaan lalu berkata, kakek itu tidak akan datang lagi. Kakek sebenarnya ingin berterima kasih dengan Asuka yang sudah menemukan jasadnya. Yang dikhawatirkan itu bukan si kakek, tapi Asuka sudah membiarkan sesuatu masuk ke hatinya. Siapakah yang dimaksud? Apakah Minoru? Jadi, sekitar 13 tahun yang lalu ada anak berusia 5 tahun yang meninggal bernama Kinoshita Minoru. Kala itu dia bermain petak umpet dan bersembunyi di tempat sampah, tapi sayangnya tempat sampah itu terkunci dari luar dan dijemput oleh petugas kebersihan yang akhirnya berakhir di tempat pembakaran sampah. Di internet sendiri beredar kabar tentang kematian mencurigakan di kompleks Kuroyuri dan semua kematian pun terdaftar. Beberapa di antaranya mungkin didorong sampai mati dan mungkin roh kakek hanya ingin mengingatkan Asuka untuk waspada. Intinya, Sasahara berpesan agar berhati-hati dengan anak setan itu dan jika datang lagi maka abaikan saja. Panjang umur. Setelah Sasahara pergi, Minoru datang yang meminta Asuka membukakan pintu untuknya. Asuka berkata tidak bisa bermain dengannya yang ditanya kenapa dan jawabannya karena kau sudah lama koit. Hantu anak kecil itu pun langsung merespon tapi kau sudah berjanji, dasar pembohong. Sasahara yang merasa ada yang tidak beres segera datang ke rumah Asuka dan lihatlah apa yang terjadi. Asuka habis bermain dengan hantu Minoru di rumahnya sampai wajahnya pucat dan rambutnya aut-autan. Ditanya, kau membiarkan dia masuk ya? Dia menjawab, sekarang aku tidak sendirian lagi sambil tersenyum. Sasahara yang sudah habis kesabaran pun ingin menariknya pergi tapi sayangnya dia kalah lincah. Asuka berhasil lolos dan mengunci pintu dari dalam. Karena sudah begitu, si ibu dukun pun kembali dipanggil dan ketukan pintu itu membuat Asuka mengira adik setannya sudah datang lagi yang langsung membukakan pintu dan gak taunya ada yang lebih horor. Sekarang dia tidak bisa lagi main kunci-kuncian pintu dan habislah dia diceramahi ibu dukun. Giliran kena semprot nangis. Hantu itu tidak menyita tempat tapi pikiran. Ketika sering dipikirkan maka dia akan selalu ada. Intinya jangan diladenin, paham tidak? Sekarang sih ngangguk-ngangguk, nanti keluar lagi begonya. Asuka bertanya kepada Sasahara kenapa dia begitu baik kepadanya dan Sasahara menunjukkan bekas luka di tangannya terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan Hitomi. Mereka mengalami kecelakaan mobil yang membuat Hitomi seperti sekarang ini. Dukun sendiri mempersiapkan upacara dengan bantuan beberapa tim hore di belakangnya. Hantu Minoru yang datang ke apartemen menyadari ada sesuatu yang berbeda, tapi tak lama dia pun mengetuk pintu dan menyuruh Asuka untuk membukakan pintu untuknya. Asuka memintanya untuk segera pulang dan anak itu kembali mengingatkan semua janji-janjinya. Si cewek bimbang mulai gak enakan, tapi kali ini ada si Pak Satpam di belakangnya yang mengingatkan untuk mengabaikannya. Dengan berat hati, Asuka menolak adik setannya, tapi sekarang dia merasa bersalah. Hantu cilik itu pun tidak menyerah. Dia mencoba memaksa masuk, tapi tiba-tiba terdengar suara ibunya yang menyuruhnya untuk membukakan pintu. Tidak hanya ibu, tapi satu keluarga. Dia mulai terpengaruh dan Sasahara gercep yang langsung menahannya. Para hantu laknat itu memakai kelemahan Asuka dengan mengungkit masalah kecelakaan yang menewaskan mereka untuk membuatnya semakin merasa bersalah. Mengintip adiknya yang memohon di luar, dia langsung ingin membuka pintu yang untungnya Sasahara menahannya. Karena susah ditenangkan, Sasahara pun mendaratkan 5 jari panas di pipinya yang membuat Asuka tersungkur. Sekarang Sasahara mendengar suara Hitomi yang memanggilnya di luar.
Dia mengintip dari celah pintu dan Hitomi berkata, "Sayang, terima kasih bunga yang sangat indah yang padahal bunga yang diberikan tempo hari di rumah sakit sudah dicampakkan ayahnya." Sasahara masih waras yang tidak gampang percaya, apalagi Hitomi tidak bisa bergerak. Sekarang hantu itu mencoba mempermainkan pikirannya dan mengucap selamat tinggal yang membuatnya buru-buru membuka pintu. Inilah yang terjadi setelah pintu dibuka. Sesuatu seperti menyerangnya dan di depan pintu itu hanyalah sosok anak kecil dengan separuh wajah yang terbakar. Dia mengajak Asuka untuk bermain dan Asuka berteriak tidak, sedangkan di tempat sang dukun mereka masih terus berusaha. Tampaknya semua menjadi sulit. Wajah hantu anak itu muncul di cermin altar dan dukun tiba-tiba muntah darah. Sasahara sendiri mau dibikin koit dan Asuka memohon dengan berjanji akan selalu main dengannya. Barulah Sasahara dilepaskan. Asuka diminta melingkarkan jari kelingkingnya tanda perjanjian mereka, dan saat hantu itu sudah akan memeluknya, Sasahara mendorong Asuka. Sekarang Sasahara yang menjadi target anak setan itu dan dia segera dibawa pergi yang masuk ke dalam lantai goib. Asuka yang menyaksikan itu seakan dibuat gila yang terus-terusan menggaruk lantai sambil berkata, "Jangan tinggalkan aku." Sasahara sekarang berada entah di mana yang hanya sepetak ruangan sempit dengan hantu yang menempel di dinding. Terdengar suara dari luar dan api pun menjalar dari bawah. Sepertinya itu adalah tabung pembakaran sampah dan naas. Sasahara berakhir mengerikan di sana. Besoknya paman Asuka dihubungi karena Asuka ditemukan dengan goresan yang banyak di lantai apartemen. Asuka dijemput dan beginilah keadaannya. Dia seperti anak kecil yang terus menanyakan orang tuanya dan berkata, intinya dia seperti hanya mengingat kenangan-kenangan masa kecilnya dan terus mengulang hal yang sama. Tamat. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.